Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini saya Bilal Suaradi kembali bisa bertemu dengan Anda di acara yang senantiasa kita nantikan, kita tunggu, insya Allah, di acara hikmah yang akan kita nikmati setiap Selasa dari jam 1 siang hingga jam 2. Dan di saat sekarang ini kita bertemu di edisi Selasa 23 Syawal 1435 Hijriah atau 19 Agustus 2014. Tentu saja di kesempatan acara hikmah selalu kita hadirkan narasumber yang mudah-mudahan akan menginspirasi bagaimana seseorang memperoleh hidayah di dalam perjalanan kehidupannya. Dan siang hari ini telah ada di studio MTA FM, atau juga Anda bisa menyimak melalui audiovisual MTA TV di mtatv.net atau juga di uctv.com. Kita sapa untuk tamu kita siang hari ini, Bapak Samino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Samino? Alhamdulillah saat ini sehat-sehat saja, sekeluarga juga sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Agak sedikit suntuk atau mungkin kurang ceria? Tidak. Cuma ya biasa gitu. Oh, biasa ya. Biasa. Tidak usah tegang Pak Samino. Iya. Ya, biasa saja. Iya, biasa saja. Pak Samino setelah beberapa waktu sering terdengar suaranya di Persada FM, di radio kita ini, akhirnya muncul juga ada cerita di balik kehidupan Pak Samino ini. Iya. Pak Samino, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Sunardi Samino. Sunardi Samino. Iya. Tapi lebih sering orang yang mengatakan Samino. Itu dari nama Samino itu dari sejak lahir. Kemudian Sunardi itu tambahan waktu saya itu sakit-sakitan lama sekali. Jadi namanya diganti double. Jadi Sunardi Samino, entah bagaimana orang tua dulu begitu. Oh, begitu. Sampai sekarang namanya Sunardi Samino. Jadi kalau yang sering dipanggil ya Pak Samino gitu aja. Pak Samino. Iya. Pak Samino ini memiliki atau mempunyai maisah atau mata pencaharian sebagai seorang pedagang tahu kupat. Tahu kupat ya. Iya. Sudah sering. Bahkan ada lagunya sepertinya, Pak. Iya, ada. Apa, Pak? Lagunya itu Janto dan Tumina. Ini sekedar intermezzo saja. Iya. Pak Samino. Pak Samino itu kita kenal sebagai seorang penjual tahu kupat yang ada di depan studio Semanggi. Iya. Pak Samino, apa yang dialami Pak Samino waktu kecil? Apakah ada yang membedakan dengan kebanyakan anak-anak pada umumnya? Ya, agak beda lah. Bedanya gimana? Bedanya saya waktu kecil itu kehidupan saya karena ada di pelosok desa, yaitu Slogoimo sana. Kemudian waktu saya sekolah itu berangkat sekolah itu kalau waktu dulu sarapannya dengan nasi tiwul. Nasi tiwul, kemudian nasi tiwul itu bukan nasi tiwul yang kalau sekarang itu diangeti itu tidak, jadi nasi tiwul yang kemarin. Kemarin sore itu paginya masih untuk sarapan. Itu dengan sekedar sambal gitu aja. Itu aja sudah nikmat, sudah terasa sehat gitu. Kemudian berangkat sekolah. Pulang sekolah yaitu sekitar kalau dulu itu jam 11 sampai 12. Kalau yang biasa itu. Dan kemudian pulang dari sekolah
itu kadang saya datang di rumah, ibu, simbok itu, kata dulu tidak ada sibu itu tidak ada, katanya simbok itu, simbok belum masak, belum mateng. Kemudian saya malah pulang sekolah disuruh untuk mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar, selesai, sudah saya pulang, simbok baru itu istilahnya menanak nasi itu, nasi tiwul itu. Sampai ya sekitar jam 1 lebih baru mateng, baru makan. Setelah makan saya disuruh juga untuk mencari rumput untuk makan. Ada ternak, iya, ada ternak. Ternaknya apa waktu itu, Pak? Kambing. Kambing. Yang banyak kambing. Ya. Pada waktu perjalanan kehidupan lebih besar lagi, Pak Samino, apakah tetap di Slogoimo atau mungkin mencoba peruntungannya di tempat lain, Pak Samino? Itu waktu saya masih sekolah dasar kelas 6 SD, sudah lulus tahun 72. Itu saya lulus, kemudian selanjutnya 73 itu ke Solo. Ke Solo ya, saya cari maisah di Solo sini. Di Solo ikut kakak kebetulan kakak di sini itu jualan sate kambing, saya sebagai pembantunya. Ya, setelah itu juga saya belum ngaji, belum apa, bahkan saya itu belum istilahnya sunat ya, belum sunat Kitan, itu, ya. belum kitan. Saya sampai lulus SD itu belum kitan, sampai di Solo 2 tahun baru pulang ke desa lagi, itu kitan. Setelah kitan saya 1 bulan 2 bulan ke Solo lagi, ke kakak lagi. Iya. Oh, itu Iya. ke perjalanan Maisa ikut kakak juga. Iya. Di sana pergaulan bagaimana, Pak? Pergaulan di kampung. Di waktu di Solo ini. Waktu di Solo juga pergaulan ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi pada waktu kapan Bapak mulai memiliki kisah bahwa Bapak juga bergelut dengan kemaksiatan itu? Bergelut dengan kemaksiatan itu selama saya itu belum ngaji, waktu saya menjadi warga kampung di sini, warga itu juga bersama-sama dengan orang kampung, ada misalkan judi, saya juga ikut judi. Yang judi itu sepertinya sepasaran bayi. Sepasaran bayi itu juga saya diajak untuk ikut judi. Kemudian di situ juga ada pemabuk-pemabuk. Kan saya juga disuruh pakai minum juga. Minum saya tidak mau betulnya, tapi dipaksa-paksa. Terpaksa saya juga minum. Tapi ya sampai tidak begitu mabuk. Katanya kalau mabuk itu pemberani. Setelah saya minum itu ya, badan saya itu agak pusing. Katanya pemberani kok tidak berani. Batin saya itu begitu. Kalau sebagai seorang penjudi itu, apakah setiap hari dilakukan? Maksudnya setiap hari harus bertemu dengan orang komunitas penjudi itu untuk berjudi, atau hanya sekali waktu saja? Hanya sekali waktu untuk ya orang punya kerja gitu. Oh, begitu. Jadi tidak harian, tidak. Saya selama itu tidak melaksanakan, kan cuma kalau ada waktu orang punya kerja. Oh, iya. gitu. Iya. Pakai uang, Pak? Pakai uang, iya pakai uang. Pakai uang. Tapi berarti Pak Samino ini tidak begitu terpengaruh juga dengan kehidupan maksiat. Jadi waktu itu tidak harus setiap kali saya punya uang, atau bahkan ada yang bercerita mencuri untuk bisa berjudi, begitu. Tidak Ya. Bahkan saya itu kalau diajak judi oleh seorang tua yang sesepuh kampung di tempat saya itu kalau tidak punya uang, saya bahkan dipinjami. Gitu. Dipinjami, kemudian nanti saya tidak punya uang, Pak, kalau mengembalikan bagaimana? Sak duwemu, begitu.
Ya setelah itu ya saya mau tidak mau, saya masih ya agak mau gitu. Iya, agak mau. Sering-sering menang atau Ya sering itu menang, tapi cuma ya sedikit. Tapi kalau kalah, sampai saya kalah itu saya punya jam tangan aja saya gadekan. Gadekan di situ, di tempat judi itu. Oh begitu. Iya. Jadi kegiatan berjudi itu tidak berlarut-larut Bapak? Tidak berlarut-larut, hanya ya sekedar misalkan malam nanti itu ada sepasaran bayi ataupun ada orang punya kerja apalah saja itu, saya pasti diundang sama sesepuh situ. Nanti diajak jam sekian, suruh datang, nanti juga di main itu judi. Ya. Kemudian bagaimana Bapak terus bisa berkenalan dengan lingkungan orang yang ngaji? Waktu dulu saya ngaji itu di kampung saya itu ada 5 orang. 5 orang kemudian dibina oleh Bapak Popon almarhum. Bapak Popon itu bapaknya Bapak Nasir, yang kebetulan di sekolahan MTA sini, SMA MTA, yang saat ini sebagai kantin itu. Di kantin ya, Iya. biasanya, iya, gitu. Iya Pak. Dan kapan Bapak mulai berdiri sendiri untuk bisa berjualan tahu kupat? Berdiri sendiri jualan tahu kupat ini saya betulnya baru-baru saja, ya sekitar hampir 15-an tahun. Tapi yang lama itu, saya itu waktu mudanya jualan es bubur di Masjid Agung Surakarta. Es Itu bubur waktu itu muda. apa Ya, es bubur itu es bubur kacang hijau pakai es. Itu menjuali anak-anak sekolah. Waktu dulu ada SMP Muhammadiyah dengan MTSN dengan PGA di Masjid Agung dekat Pasar Klewer itu. Iya, Itu iya. sehari penuh saya di situ jualannya. Sehabis tadi. Iya. Jadi kehidupan waktu itu memang Bapak pernah mengalami juga sebagai penjudi, tapi memang tidak seperti yang lain sampai berlarut-larut, hanya beberapa hari atau temporer begitu. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan kegiatan atau apa-apa yang pernah dialami Pak Samino ini, Pak Sunardi Samino ini, silahkan saja bisa bergabung di 0271 661749 atau SMS silahkan di 081393809000. Ya. Kemudian Pak Samino itu berkeluarga atau menikah pada tahun berapa, Pak? Menikah saya waktu itu saya baru umur 17 tahun, 17 yaitu tahun 78. 78 saya menikah, kemudian anak yang pertama itu tahun 79. Dan seterusnya 81, 83, 85 dan seterusnya itu sampai 5. Itu 2 tahun berturut-turut. Oh iya. Mengenal istri waktu itu bertemu di mana? Mengenal istri saya itu waktu dulu belum ngaji ya. Belum ngaji itu ya di waktu saya ikut kakak saya. Di waktu ikut saya di Pasar Kliwon yang jualan sate itu. Kemudian istri saya itu kan juga ikut kakaknya jualan sayur. Ya, jadi di depan kakak saya itu, kakaknya istri saya jualan sayur. Kemudian saya juga sebagai pembantunya kakak, istri saya juga pembantunya kakaknya, begitu. Jadi sama-sama sering melihat, sering ketemu, ya, sering ketemu. Begitu ya? Iya. Karena saling membantu kakaknya, Iya. begitu ya? Iya. Iya.
Dan waktu itu berjalan beberapa lama Pak hingga bisa Ya, sampai sampai kemudian saya ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun. menikah. 1 Iya. tahun. Lama sekali kan Umur baru 17. umur 17 ya. Umur 17. Apa yang memberanikan diri dari Pak Samino ini untuk meminang istri waktu itu? Waktu itu saya untuk berani meminang, saya sudah istilahnya sudah mandiri, sudah bekerja dan sudah punya penghasilan. Tetapi dari pihak orang tua saya itu dulu saya menikah, laporan dengan orang tua itu orang tua saya betulnya tidak boleh. Karena? Masih nangis, orang tua saya ditangisi karena belum punya apalah rumah apa belum apa gitu, kok sudah menikah umurnya baru sekian begitu. Iya, iya. Iya. Tapi karena memang niatnya kuat begitu Iya, ya Pak? niatnya kuat. Dan alhamdulillah niat saya kuat sampai sekarang pun juga mandiri, tidak memberatkan orang tua di kanan maupun di kiri, maksud saya di orang tua saya maupun di mertua saya. Jadi tidak sampai memberatkan sampai sekarang ini. Oh iya, itu harus Pak. Iya. 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 Ya karena Iya. Bapak sudah berkeluarga sendiri, nggak sampai berputra 5 orang ya Pak? Iya, 5 orang. Kalau istri sendiri waktu itu juga di Pinang juga langsung mengiyakan begitu Pak? Iya, langsung diiyakan begitu. Atau meminangnya saya tidak dengan orang tuanya langsung, tapi dengan Pak Leknya. Pak Leknya juga di Pasar Kliwon. Jadi satu komplek area pasar itu ada Pak Leknya, ada buleknya, ada pamannya, ada itu semuanya jualan sayuran di situ di Pasar Kliwon itu. Ya. Baik, kita akan segera membuka kesempatan pertama bagi yang ingin bertanya bersama beliau. Kita akan buka SMS yang pertama, ini dari Pak Supriyono di Dumai Riau. Ini pertanyaannya, Pak Samino bagaimana bisa bergerak hatinya atau tergerak hatinya bisa ikut kajian MTA? Oh ya, tadi belum dikenalkan, belum diceritakan. Bagaimana Bapak bisa mengenal MTA? Pada tahun berapa, Pak? Pada waktu itu ya saya tadi sudah mengatakan bahwa beliau almarhum Bapak Popon itu suatu pedagang mindring, yaitu mindring bekakas atau bola pecah rumah tangga. Itu kebetulan saya sering berlangganan. Kemudian Bapak Popon itu sudah duluan masuk MTA sejak lama, sejak tahun berapa tidak tahu. Kemudian saya dan teman-teman di kampung ada 5 orang tadi diajak untuk menggabung untuk dibina ataupun dibina di kampung saya itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun, kemudian sudah 1 tahun penuh, kemudian saya disuruh memilih terus ataupun berhenti begitu. Saran Bapak Popon almarhum dulu. Kemudian saya terus sampai sekarang ini. Kemudian saya juga mengajak istri, kemudian punya anak, saya mengajak anak, kemudian juga teman-teman yang lain juga begitu, sama prinsipnya mengajak anak dan mengajak istri sampai sekarang. Iya. Pak Samino itu pada tahun 80-an ya Pak? Ya 85. 85 ya? Iya, ngajinya. Itu juga sudah cukup lama beliau bergabung di Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian untuk berikutnya pertanyaan datang dari Rangga Jogja. Oh, ini sama juga pertanyaannya, kapan Bapak mengenal MTA? Dan waktu itu di Solo ya Pak ya? Iya, di Solo. Kemudian ini ada yang bertanya, apakah Pak Samino pada waktu masih berjudi itu memang tidak ada beban Pak, tidak ada beban bahwa itu perbuatan yang tidak benar begitu, atau tanggung jawab dengan kakaknya waktu itu masih
ikut kakaknya atau sudah menikah waktu itu juga masih berlangsung kegiatan berjudi itu, Pak? Ya, selama saya belum mengaji, selama saya belum dibina oleh Bapak Popon itu tadi, ya masih mengikuti terus. Jadi sepertinya ya tidak ada beban, maksud saya ya sekedar mengumpuli warga saja begitu. Jadi tidak harus saya punya uang sekian berangkat, harus punya uang sekian tidak berangkat tuh ya tidak apa-apa. Misalkan tidak punya uang tidak berangkat tidak apa-apa, tapi ya itu tadi yang saya utarakan duluan, itu ada sesepuh di kampung situ kalau misalkan tidak punya uang saya dipinjami begitu. Hanya Pak Samino atau banyak orang? Ya banyak orang yang sekian misalkan tidak punya uang juga dipinjami. Berhentinya waktu Pak Samino itu apa Pak waktu itu? Berhentinya ya setelah berhenti judi. Berhenti judi itu ya selama saya sudah dibina di momen, kemudian saya itu ngaji, itu saya semaksimal mungkin saya berhenti, dan bahkan itu saya waktu dibina oleh Bapak Popon itu ada sedikit masalah atau ada sedikit mungkin problem itu dari pihak pada waktu itu untuk apa kegiatan kajian yang Bapak ikuti itu mengamalkannya sulit apa enggak, Pak? Mengamalnya tidak sulit, ya cuma ada problem itu tadi, ada problem dari masyarakat itu bahwa saya sudah mengaji, sudah mengenal MTA itu kan tidak lumrah dengan tetangga. Saya diajak judi sudah tidak mau, kemudian diajak untuk bermasyarakat pada umumnya saya sudah tidak mau. Pokoknya yang maksiat itu saya tolak dengan baik-baik, dengan sopan. Tetapi masyarakat itu tidak menghiraukan bahwa saya itu orang yang sudah ngaji itu tidak peduli. Tapi bahkan bahwa saya mau dilaporkan pada Bapak Kuramil begitu. Bapak Kuramil ya saya dengan teman-teman ya saya konsultasi sama teman-teman ya silahkan kalau mau dilaporkan dengan siapa saja, saya tidak takut, dan saya tidak melakukan apa-apa. Iya, tidak merugikan orang tidak lain. Merugikan ya? orang lain begitu. Baik, ini ada Mbak Hana di Klaten. Pak Samino, saya salut dengan Bapak. Adik saya juga mantan napi di penjara 5 bulan dalam usia 19 tahun dalam kasus pencurian. Alhamdulillah sekarang sudah insaf. Semoga pengalaman adik saya di penjara jadi guru agar tidak terjadi pada pemuda yang lain. Itu pengalaman dalam keluarga saya dan akan jadi pelajaran berharga dalam keluarga saya. Ini juga menyampaikan dukungan begitu pada Pak Samino, semoga tetap istiqomah dalam mengaji ya. Kemudian dari Rifai di Jeronogosari, Pak, apakah Bapak juga setuju unen-unen witing tresno jalanan soko kulino? Andai kata putra putri yang umur di bawah 20 tahun ingin menikah, apakah Bapak memperbolehkan? Apa alasannya, Pak? Ya, kebetulan anak saya yang berempat yang sudah berumah tangga ini itu sejak lulus SMA. SMA kita ini, SMA MTA juga semuanya lulus SMA MTA. Itu sekali lulus itu dilamar. Oh begitu. Dengan pemuda MTA juga. Ya, jadi anak saya yang berempat ini sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak semua, itu dapat suami-suami yang istilahnya sama-sama ngaji. Ya. Putranya 5. Iya. Putranya 5. Putranya saya 5, yang sudah rumah tangga 4. Yang tinggal 1 ini juga masih sekolah SMA kelas 3 ini. Oh begitu. Iya. Kelas 3. Kelas 3 SMA juga. Lulus sudah ada yang merencanakan menikahi, Pak? Ya, kalau yang terakhir ini bilangnya sama saya sama ibu mau kuliah. Oh begitu. Iya. Kalau saya bilang kalau saya mampu saya kuliahkan, kalau tidak mampu ya saya nikahkan. Saya nikahkan. tidak saya jawab saya nikahkan. Iya. Baik.
Kemudian pertanyaan berikutnya, oh, kok di kampung ada sesepuh yang ini memodali penjudi, ini bagaimana nih? Yang sesepuh itu juga istilahnya kalau di masyarakat kampung itu istilahnya juga apa ya? Mereka seperti orang yang nyesepui judi gitu loh. Jadi sekelompok judi yang agak disegani orang kampung, bapak itu. Jadi bapak itu sebagai pelopor, istilahnya pelopor gitu. Jadi semua orang yang mau judi, punya uang, tidak punya uang itu kalau mau itu dimodali begitu. Masih pernah ketemu dengan Pak itu? Kalau yang sekarang ini sudah almarhum, sudah lama. Sekarang sudah gitu. tidak ada, bahkan di kampung saya saat ini sudah tidak ada peminum dan sudah tidak ada penjudi. Insya Allah sudah semuanya sadar, semuanya sudah insaf, sudah banyak yang sholat. Iya. Baik, kita masih nantikan untuk telepon di 0271 66 1749. Kemudian SMS berikutnya, Pak Samino ini tahu kupat di depan studio ya? Ya. Salam ta'aruf saja. Sekelam apapun masa lalu, semoga masa depan tetap akan indah, begitu Pak. Ya, kemudian berikutnya ada Bu Yatmini di Dayah Luhur, ini Cilacap. Apakah Pak Samino merasa beruntung setelah mengaji di MTA ini? Alhamdulillah, saya beruntung sekali karena sudah insaf dan sudah menghindar dari segala maksiat dan juga sudah mengajak untuk anak-anak dan istri. Kemudian ya alhamdulillah Maisah sudah begitu mapan, jadi ya tidak ada istilahnya hambatan. Iya. Betul. Baik, kemudian Pak Samino ini juga penjual tahu kupat di sebelah barat gedung pengajian itu ya kalau Pak? Iya betul, kalau hari Jumat. Iya. Jumat sore, kalau di hari Minggu pagi. Iya. Pak Samino waktu itu juga waktu berjudi apakah juga merokok, Pak? Waktu itu masih juga merokok. Ya merokok ya istilahnya ya merokok berhenti ya baru-baru saja. Oh, baru-baru saja? Iya, baru-baru saja. Itu ada komando dari beliau sudah tidak merokok, itu ya saya berhenti total sampai sekarang. Oh, begitu. Iya, dulu jadi merokok sebenarnya kalau kita ada kemauan itu pasti bisa ya, Pak ya? Bisa. Bukan karena ini saya kecanduan, kalau tidak merokok saya jadi sakit atau kelimpungan, begitu tidak karena itu? Tidak. Dulu apa motivasinya merokok? Motivasinya saya itu tidak merokoknya atau merokoknya? Merokoknya. Kalau merokoknya itu setiap habis makan. Habis makan itu pasti saya 1 batang merokok. Nanti kalau pagi 1 batang, siang 1 batang, sore 1 batang. Jadi tadi saya merokoknya itu tidak 1 bungkus penuh, itu tidak. Hanya sekedar habis makan, begitu saja. Kayak minum obat ya, Pak ya? Iya. Pagi, siang, sore Iya, gitu? pagi, siang, sore, begitu. Tiga batang tok. Iya. Jadi 1 bungkus itu saya sampai mungkin 3 hari sampai 4 hari. Baru habis. Itu dulu terpengaruh sama siapa, Pak? Itu pengaruh ya sama lingkungan ataupun sama kakak. Itu kakak saya kan juga perokok. Perokok berat kalau kakak saya itu. Atau sebenarnya kurang afdol ketika kita habis makan tidak merokok gitu, Pak? Ya rasanya kalau habis makan tidak merokok itu sepertinya kurang puas gitu. Iya, hanya kurang puas. Seperti mengeluarkan peluk itu sepertinya seger begitu. Gitu. Iya. Setelah sekarang ini saya nikmati dan saya rasakan itu kok ya beda gitu. Bedanya begini, bedanya merokok dengan tidak merokok itu kok dulu puas, sekarang juga puas.
Gitu loh. Bedanya saya merokok ya juga puas. Sekarang tidak merokok ya puas. Sama-sama puasnya Kak. Dulu kok sampai merokok bagaimana saya tidak tahu. Pokoknya inginnya merokok begitu aja. Iya. Iya, baik. Kemudian untuk apakah ada juga ini perasaan kalau merokok itu maco, Pak, lelaki itu? Maco lelaki? Apa Enggak. merasa, oh wah ini kesannya jantan. Jantan. Gitu enggak, saya tidak merasakan begitu ya, cuma hanya sekedar apa ya? Pengen begitu saja. Jadi tidak ada merasa wah saya merokok misalkan Gudang Garam apa Samsu apa itu, tidak merasakan bangga atau apa, tidak. Iya. Karena tidak begitu kecanduan saya. Iya. Sejak kecil. Kemudian Pak, apakah Bapak juga punya ini perjalanan ketika masa lalunya ini juga sering bertengkar atau tawuran lah seperti itu? Iya, kalau dulu waktu masih kecil Pak, waktu masih kecil di sekolah itu kan ada permainan sepak bola. Sepak bola itu setelah kita itu masih 0-0, itu belum ada rasa hero ataupun rasa bagaimana itu belum ada. Tapi setelah sama kalah, misalkan regu saya salah, kalah begitu dengan regu yang menang itu tadi, nanti gaprak-gaprakan begitu. Gaprak-gaprakan keras sama sikil gitu, tidak ada bolanya aja kadang nendang begitu. Jadi emosi sama emosi. Jadi ya itu berkelainya di situ itu. Oh gitu. Iya, jadi belum punya nalar nanti bagaimana caranya, bagaimana nanti kalau sakit itu ndak dipikirkan. Jadi sama-sama kalau waktu dulu saya juga kesakitan, di situ juga kesakitan bahkan berdarah yang saya tembalang itu. Jadi sama-sama itu saya balah lari, doyak lari gitu. Dulu. Itu masih masa kanak-kanak. Masih kanak-kanak, masih sekolah, iya. Kalau yang sudah dewasa, saya kira belum, tidak sampai berkelahi, cuma ya adu mulut aja, dan tidak sampai berkelahi. Kenapa adu mulut, Pak? Adu mulut itu ya misalkan tetangga membenci apa tetangga ngerasani, tetangga itu ya istilahnya menyinggung gitu, kadang sering tersinggung. Oh, begitu. Karena apa? Ya karena mungkin kekeluargaan. Kalau yang sudah dewasa kekeluargaan ini. Tapi kalau yang dewasa belum kekeluargaan ya enggak ada Itu sudah ngaji, Pak? Belum. Oh, belum ngaji. Saya ngaji itu sudah punya anak 2. Yang 81 sama 79 itu sudah lahir, kemudian yang 83 lahir, kemudian yang 85 itu saya baru ngaji. Ya. Kemudian untuk tadi belum dijawab untuk apakah Tresno itu jalaran Soko Kulino tadi, Pak? Ya memang betul. Tresno itu jalaran Soko Kulino itu memang sejak dulu mbah-mbah itu bunyinya begitu. Kalau orang yang mau cinta sama seseorang, kalau tidak kulino ya tidak mungkin tresno. Jadi gitu. Sama istri saya itu jalaran saka kulino tadi, saling bergaul, saling ketemu, saling istilahnya ya dulu banyak nonton bioskop itu. Saya juga nonton itu. Bioskop. Iya. Oh, waktu itu. Iya, waktu itu jalaran saka kulinonya di situ. Sama calon istri waktu itu? Iya, calon baru belum istri. Iya. Waktu itu juga sudah melakukan seperti itu ya, dan itu belum ngaji kan? Iya, belum ngaji, belum tahu, belum bahwa ini dosa, itu belum tahu. Enggak tahu ya waktu itu, ya. Kemudian kalau tadi diceritakan yang putranya sehabis SMA kemudian menikah, itu karena dia senang atau dia senang sendiri, sama-sama senang, atau memang dijodohkan, Pak? Itu senang sama senang. Oh gitu, iya. Bukan karena dijodohkan? Bukan. Ada yang karena dijodohkan juga? Ada? Ada. Putranya yang dijodohkan gitu? Ada.
berarti Tidak semua. tidak semua tresno jalaran soko kulino Pak yang dijodohkan nyatanya juga. Iya, ada. Oh begitu. Iya iya. Kalau yang dijodohkan menurut pengertian Bapak itu nanti cintanya akan bagaimana itu? Kalau yang mana? Yang dijodohkan. Yang dijodohkan sama orang tua itu, ya anak itu sudah, yang saya jodohkan itu sudah sama-sama tahu agama, sudah ngaji begitu. Yang saat-saat ini yang sudah ngaji kan tahu bahwa itu harus tunduk patuh pada orang tua. Suatu apapun yang di orang tua itu harus tunduk, karena misalkan tidak maksiat begitu. Iya, selama itu tidak itu, perintahnya tidak bermaksiat iya, ya. Iya. Bagaimana Pak kiat-kiatnya atau tipsnya Pak Samino agar bisa berhenti merokok total? Karena saudara saya ada yang masih merokok padahal sering sakit-sakitan, dari Pak Hadi di Ponorogo. Ya. Alhamdulillah dari Pak Hadi Ponorogo, kiat-kiatnya hanya kemauan saja. Kalau mau berhenti itu betulnya tidak sulit. Tidak sulit kalau mau berhenti. Hanya kemauan saja. Kiat-kiatnya tidak ada. Hanya saya sendiri, kemauan saya ya hanya pokoknya saya tidak merokok begitu aja. Bahkan saya seling dengan permen. Waktu itu kalau misalkan kepingin saya ngemut permen. Permennya permen itu yang... Oh, nggak usah disebutkan mereknya Pak? Iya, pokoknya... Apa, pedes? Apa yang mana? Yang pedes, permen yang rasa pedes gitu aja. Semeriwing gitu? Iya, semeriwing. Iya. Pokoknya yang ada rasa mentolnya, ya, itu. Pokoknya yang rasa, pokoknya semua permen gitu aja. Pokoknya hiburannya saya itu, waktu itu. Apapun yang disukai permen saja, pokoknya pengganti rokok. Pengganti rokok, gitu ya. Apalagi sekarang rokok semakin gambarnya semakin menakutkan ya Pak ya. Iya. Baik. Kemudian, itu merokok mulai sejak kapan Pak? Ini ditanyakan Pak Zainal Bukhari di Manado. Wah. Di negara kita atau... Kalau saya tidak merokoknya itu sejak ngaji berapa ya, mungkin kalau sekarang baru 5 tahunan berhenti ngerokoknya. Iya. Kalau mulai merokoknya sejak? Mulai merokoknya itu sejak itu saya bekerja. Jadi mulai tahun 73 saya masih muda, itu sudah mulai belajar merokok. Merasa punya uang sendiri? Iya, merasa punya penghasilan sendiri. Bahkan kalau beli ya tidak dilarang oleh kakak saya, itu saya beli dan saya ngerokok. Tapi ya itu tadi, cuma habis kalau makan gitu aja, sampai sekarang, sampai itu habis makan saja. Iya. Baik, kemudian ini dari Yanto di Ngawi. Selamat untuk Pak Samino menempuh jalan Allah. Saya sangat kepingin seperti Pak Samino. Sayang baru beberapa waktu ngaji setahun sudah ada perbedaan dengan keluarga. Itu perlu istiqomah ya Pak ya. Baik, kemudian Pak Samino, anak Pak Samino yang masih sekolah, putra apa putri? Putri, anak 5 saya itu putri semua. Oh, pendawi. Pendawi ya. Ya, makanya saya sudah punya anak semua, bahkan cucu saya itu semuanya sudah 13. Anak 4 itu. Ya, kira-kira yang masih sekolah umurnya berapa tahun? Umur 17. Sekarang ini 17 tahun. 17 tahun, iya. Sama dengan saya menikah dulu, 17 tahun. Iya, waktu itu Pak Samino berpendidikan atau mengenyam sekolah sampai... Ya sampai di SD saja, sekolah dasar saja. Ya. Kenapa tidak melanjutkan Pak waktu itu? Waktu itu karena orang tua dulu itu ya betulnya
bayarannya hanya ringan. Waktu saya sekolah itu per bulan hanya Rp5. Itu aja bahkan ada tunggaan-tunggaan begitu. Bahkan betulnya orang tua itu bisa menyekolahkan atau tapi entah bagaimana katanya enggak usah sekolah begitu. Ya saya sebagai anak ya udah Nurut ya. nurut. Ya udah enggak sekolah ya sudah saya pergi ke Solo ini sampai sekarang. Iya, iya, iya. Iya. Apa ini, ada yang menyampaikan jangan bilang berhenti rokok juga puas. Rokok pun jangan bilang henti rokok puas, rokok pun puas karena hasil ngaji atau kesehatan, Pak, ini sebenarnya. Kalau hasil kesehatan. Hasil Kesehatan. Ya kalau tidak merokok itu sekarang saya sudah tidak istilahnya tidak sering batuk-batuk ataupun sering istilahnya pusing, itu sudah tidak ada, alhamdulillah sekarang. Tapi dulu kalau saya waktu merokok itu kalau batuk itu sampai berdahak-dahak, sampai keluar keringat, sampai dingin, sampai bahkan sakit begitu, sering pusing begitu. Merokok. Maka saya berhenti. Ya. Baik, terima kasih Pak Samino atas bincang-bincangnya untuk siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Samino ini akan memberikan satu motivasi, inspirasi untuk saudara kita yang mendengarkan, yang melihat ini, bahwa dengan kemauan yang kuat, insya Allah kita bisa memerangi hal-hal yang sifatnya memang tidak dibenarkan oleh agama, begitu, termasuk merokok, berjudi dan lain sebagainya, begitu Pak. Insyaallah. Terima kasih, semoga istiqomah. Salam untuk keluarga nanti di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk edisi hari ini. Dan insya Allah kita akan bersua lagi di pekan depan, tentu saja dengan narasumber yang berbeda. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.